왕이다. 이놈! 이곳을 유배지로 지정한다. 감당할 수 있겠느냐? 누가 오든 말이다. 단양에서 엄청난 대감이 오신다고? 귀양 온 양반이 누군지 아십니까? 알지, 노산. 노상군 이용이에요, 이용이. 뭐, 왕? 왕. 왕? Kisah ini berlatar pada abad ke-15 di era dinasti Joseon. Li Hongwei yang bergelar Raja Danjong adalah Raja ke-6 Joseon yang naik takhta di usia 12 tahun setelah kematian ayahnya. Namun, masa pemerintahannya tidak bertahan lama setelah ia dikudeta oleh pamannya sendiri, Pangeran Agung Suyang. Seketika, istana berubah menjadi panggung pergolakan yang kelam. Para menteri yang setia kepada Raja Danjong dijatuhi hukuman terberat secara massal atas tuduhan makar. Di dalam kamarnya, Raja Danjong hanya bisa meratapi nasib sambil mendengarkan teriakan pilu para pengikutnya yang menghadapi nasib tragis tersebut. Ketakutannya kian memuncak saat sekretaris kerajaan, Myung-hae, meminta izin untuk menghadap. Myung-hae adalah salah satu pejabat berpengaruh di balik kesuksesan kudeta Pangeran Agung Suyang. Ia telah menyusun rencana kejam untuk mengasingkan Raja Danjong ke sebuah desa terpencil yang jauh dari ibu kota. Tujuannya hanya satu, membiarkan sang mantan raja muda terpuruk dalam kesendirian hingga menyerah dan kehilangan harapannya sama sekali. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk intrik istana, hiduplah Eom Heungdo, seorang kepala desa Gwangcheon. Demi menyambung hidup di tengah musim paceklik, Heungdo memimpin warganya berburu rusa di hutan. Namun, buruan mereka lepas, memaksa warga desa terpencar untuk mencarinya. Saat berhasil menemukan rusa itu kembali, Heungdo bersiap melepaskan anak panahnya. Sial baginya, seekor harimau besar tiba-tiba muncul, mengincar rusa tersebut, dan berbalik menatapnya. Heungdo berlari panik menyelamatkan diri, hingga akhirnya terjatuh dan pingsan di dasar jurang. Lucunya, saat warga desa menemukannya, mereka mengira Heungdo hanya bermalas-malasan sementara mereka lelah berburu. Kecewa karena tidak mendapat buruan, warga desa pun meninggalkan Heungdo yang masih terkulai lemas. Ketika tersadar, Heungdo mendapati seorang pria tua misterius sedang memperhatikannya. Ia mencoba mengejar pria tersebut hingga tanpa sengaja tiba di sebuah desa terpencil bernama Desa Norugol. Heungdo tertegun melihat kemakmuran desa itu, di mana makanan berlimpah ruah, kondisi yang berbanding terbalik dengan desanya yang dilanda kelaparan. Kepala desa Norugol kemudian menyambut Heungdo dan mendengarkan ceritanya tentang bagaimana ia bisa pingsan di jurang karena mengejar rusa. Mendengar hal itu, kepala desa Norugol justru tertawa. Ia menganggap aneh tindakan Heungdo yang berburu rusa karena dagingnya terkenal bau apek. Dengan nada getir, Heungdo menjawab bahwa ia dan warganya terpaksa melakukan hal tersebut demi bertahan hidup karena desa mereka sudah tidak memiliki bahan makanan lagi. Melihat Heungdo yang kelaparan, kepala desa Norugol mengajaknya ikut makan bersama dalam perayaan ulang tahun putranya. Heungdo yang masih takjub pun bertanya bagaimana desa Norugol bisa sekaya ini. Kepala desa kemudian bercerita bahwa semua kemakmuran ini bermula ketika seorang menteri kehakiman dari Hanyang, ibu kota, diasingkan ke desa mereka. Pria tua berjanggut panjang itu awalnya sangat menyebalkan. Ia tetap bersikap layaknya pejabat tinggi dan memerintah penduduk desa seperti budak, bahkan menuntut disajikan makanan mewah di tengah kondisi desa yang pas-pasan. Namun, roda nasib berputar. Tak lama kemudian, rombongan keledai dari kota mulai berdatangan membawa muatan barang berlimpah dan bahan pangan. Merasa bosan menunggu panggilan kembali ke istana, sang menteri mengisi waktu dengan mengajari anak-anak desa membaca dan menulis. Setelah masa pengasingannya berakhir dan ia kembali ke Hanyang, sang menteri memboyong anak-anak desa yang pintar untuk disekolahkan di ibu kota. Hingga salah satu dari mereka sukses lulus ujian negara dengan nilai tertinggi. Sejak saat itulah, desa Norugol selalu mendapat bantuan dan hidup makmur. 아이, 좋은 날인데 같이 한잔 하시오. 고기도 좀 사시고. 다른 마을 사람들은 먹을 게 없어 그냥 아사 직전인데요. 어느 날 긴
Setibanya kembali di Gwangcheon, Heungdo mengumpulkan warganya dan menceritakan kisah sukses desa Norugol. Ia melihat peluang emas karena mendengar kabar bahwa situasi politik di Hanyang sedang kacau akibat kudeta raja. Heungdo yakin badai politik ini akan membuat banyak bangsawan diasingkan ke daerah terpencil. Dengan penuh semangat, ia menggambarkan ciri-ciri bangsawan kaya yang harus mereka incar. Berbadan besar, bertopi lebar, dan berjanggut panjang. Heungdo berambisi untuk membawa setidaknya satu bangsawan ke desa mereka. Ia percaya jika mereka memberikan pelayanan terbaik, bangsawan-bangsawan kaya lainnya akan ikut berdatangan dan membawa kemakmuran. Namun, rencana ambisius ini tidak disetujui oleh semua orang. Salah satu warga bernama Makdong menentang keras ide tersebut. Ia mengingatkan bahwa berurusan dengan tahanan politik sangatlah berbahaya. Jika terjadi sesuatu pada bangsawan tersebut, seluruh desa mereka yang akan terkena imbas dan hukuman dari istana. Namun, Heungdo tetap bersikeras meyakinkan warganya. Ia menegaskan bahwa hanya dengan cara inilah mereka bisa keluar dari kelaparan dan menikmati makanan layak yang selama ini sulit mereka dapatkan. Beberapa hari kemudian, Heungdo dalam perjalanan menuju kantor pemerintah daerah dengan satu tujuan, mendaftarkan desanya sebagai tempat pengasingan resmi. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan kepala desa Norugol yang ternyata memiliki maksud serupa. Setibanya di sana, kedua kepala desa ini langsung saling sikut dan berebut perhatian di hadapan hakim setempat. Heungdo meyakinkan sang hakim bahwa desanya, Gwangcheon, terletak di lembah yang sangat terisolasi sehingga menjadi tempat paling ideal untuk mengurung tahanan. Tak mau kalah, kepala desa Norugol membanggakan rekam jejak desanya yang selama ini selalu sukses dan memuaskan dalam menampung buangan istana. Di tengah perdebatan sengit itu, kehadiran Myung-hae, pejabat kuat dari istana, seketika membuat suasana menjadi hening mencekam. Sang hakim yang panik langsung memerintahkan pengawal untuk mengusir kedua kepala desa tersebut. Namun, Myung-hae menahannya. Ia justru tertarik dan bertanya langsung kepada Heungdo, mengapa ia begitu bersikeras menginginkan desanya menjadi tempat pengasingan. Heungdo seketika berlutut dan menunjukkan peta lokasi desanya yang dikelilingi tebing dan sungai curam layaknya pulau pedalaman yang terkurung. Dengan polosnya, berpikir bahwa semakin menderita si tahanan, semakin besar pula tunjangan dari istana. Heungdo menjelaskan keburukan desanya. Jika musim panas, udaranya sangat lembab, lengket, dan penuh nyamuk. Sedangkan saat musim dingin, hawa beku yang menusuk akan turun dari tebing-tebing batu. Mendengar pemaparan itu, Myung-hae merasa lokasi tersebut sangat cocok dengan rencana kejamnya untuk menyiksa Raja Danjong secara perlahan. Ia pun memutuskan bahwa Gwangcheon resmi dipilih sebagai tempat pengasingan. Heungdo yang tidak tahu siapa calon tahanannya langsung bersorak gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih, berharap keputusan ini akan membawa kesejahteraan bagi warganya. Sebelum pergi, Myung-hae menatap Heungdo dengan tajam dan menegaskan satu hal, bahwa Heungdo harus siap bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kondisi siapapun tahanan yang dikirim ke desanya nanti. Dengan penuh percaya diri, Heungdo meyakinkan Myung-hae bahwa ia akan menjalankan tugasnya dengan sempurna, tanpa menyadari bahwa bangsawan yang akan dikirim ke desanya adalah sang mantan raja yang baru saja digulingkan. Setibanya di desa, Heungdo langsung mengerahkan seluruh warga untuk bergotong royong, merenovasi, dan menyiapkan sebuah rumah senyaman mungkin. Saking antusiasnya, Heungdo bahkan berulang kali berlatih cara menyambut tamu agung tersebut dengan benar. Di tengah kesibukannya, ia menghampiri putranya, Taesan, yang sedang sibuk mengikir kayu untuk membuat busur panah. Heungdo menyayangkan sikap Taesan yang kini sudah berusia 9 tahun, namun dirasa menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermain panah. Ia mendesak putranya itu untuk segera mempersiapkan diri menghadapi ujian negara sebelum terlambat. Taesan bukannya tidak mau belajar, namun ia mengingatkan ayahnya bahwa desa mereka tidak memiliki buku pelajaran
pendidikan yang memadai, apalagi guru yang bisa mengajar. Mendengar keluhan itu, Heungdo dengan bangga menghibur anaknya dan berjanji bahwa sebentar lagi Taesan akan bisa belajar langsung dari bangsawan pintar yang akan menginap di desa mereka. Keesokan harinya, setelah gelar Raja Danjong resmi diturunkan menjadi Pangeran Nosan, ia mulai dibawa meninggalkan istana menuju tempat pengasingan dengan ditemani oleh dayang setianya, Mai Huang. Di sepanjang perjalanan yang melelahkan, Pangeran Nosan terus dihantui rasa bersalah dan kesedihan mendalam atas nasib tragis para menteri setianya yang telah dijatuhi hukuman terberat. 이곳을 유배지로 지정한다. 감당할 수 있겠느냐? 누가 오든 말이다. 방향에서 엄청난 대감이 오신다고? Tak lama kemudian, rombongan tersebut tiba di perbatasan desa Gwangcheon, di mana Heungdo dan warganya sudah berbaris rapi untuk menyambut mereka. Tandu Pangeran Nosan kemudian dinaikkan ke atas rakit untuk menyeberangi sungai curam yang memisahkan desa dari dunia luar. Saat mengintip dari kejauhan, Heungdo sempat merasa heran karena siluet bangsawan di dalam tandu sama sekali tidak berbadan besar atau berjanggut panjang seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Sementara itu di ibu kota, setelah memastikan Pangeran Nosan tiba di pengasingan, Myung Hae segera memerintahkan para pengawal rahasia untuk terus memantau gerak-gerik sang pangeran di desa tersebut demi memastikan ancaman terhadap takhta raja baru benar-benar hilang sepenuhnya. Myung Hae melakukan pengawasan ketat karena ia yakin Pangeran Geumsong tidak akan tinggal diam. Selain Pangeran Suyang yang kini menduduki takhta, Pangeran Nosan memang memiliki paman lain, yaitu Pangeran Geumsong. Saat ini, Pangeran Geumsong juga sedang diasingkan di desa yang tidak jauh dari Gwangcheon karena diduga terlibat dalam gerakan makar untuk mengembalikan keponakannya ke takhta. Keesokan harinya, Heungdo membawakan makanan untuk Pangeran Nosan yang bahan-bahannya dikirim langsung dari kantor pemerintah daerah. Namun dari dalam rumah, Pangeran Nosan yang masih sangat terpukul justru menyuruh Heungdo pergi. Mai Huang pun meminta Heungdo untuk menuruti perintah sang pangeran. Heungdo menolak karena merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatan tahanannya, sekaligus harus melaporkan ke kantor pemerintah bahwa Pangeran Nosan makan dengan baik. Di saat yang sama, Taesan menemui ayahnya dengan wajah cemas. Sebelumnya, ia tidak sengaja mendengar bisik-bisik warga mengenai nasib tragis Raja Danjong yang telah dikudeta dan kini diasingkan ke desa mereka sendiri. Taesan mencoba memastikan kebenaran rumor tersebut kepada Heungdo. Warga desa yang mulai menyadari situasi sebenarnya menjadi sangat ketakutan. Mereka tahu semua menteri yang setia pada Pangeran Nosan telah menerima hukuman paling fatal dari istana. Dan mereka yakin tidak lama lagi Pangeran Nosan pun akan menghadapi nasib serupa. Taesan menegaskan kepada ayahnya bahwa bangsawan yang kini berada di desa mereka sebenarnya adalah Pangeran Nosan, sang mantan Raja Joseon. Kabar ini seketika menyebar dan membuat seluruh penduduk desa terkejut bukan main. Rakyat jelata yang polos itu sama sekali tidak menyangka bahwa seorang raja pun bisa digulingkan dan diasingkan seperti tahanan biasa. Ketakutan mereka semakin memuncak saat mendengar desas-desus bahwa dalam waktu dekat Pangeran Nosan akan dijatuhi hukuman pamungkas yang tidak bisa dihindari. Seluruh desa dilingkupi kegelisahan. Mereka sadar jika terjadi sesuatu pada mantan raja tersebut di tanah mereka, seluruh desa akan dianggap lalai dan menanggung akibat yang sangat berat dari istana. Namun, Heungdo mencoba menenangkan warganya. Ia berdalih bahwa rumor itu belum tentu benar karena ia sendiri mendengar langsung dari Myung Hae bahwa Pangeran Nosan akan segera dipulangkan kembali ke Hanyang. Beberapa hari kemudian, kepanikan melanda desa. Mai Huang berlari menemui Heungdo dengan wajah pucat, mengabarkan bahwa Pangeran Nosan tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Mendengar hal itu, Heungdo langsung disergap rasa takut bahwa sang mantan raja muda kembali pergi untuk membahayakan keselamatannya sendiri. Tanpa membuang waktu, Heungdo mengerahkan seluruh tenaganya, berlari menyusuri hutan dan tebing pegunungan, hingga akhirnya berhasil menemukan keberadaan Pangeran Nosan.
Heungdo yang kepalang panik langsung meluapkan emosinya di depan Pangeran Nosan. Dengan suara bergetar, ia bersuara keras kepada sang mantan raja bahwa seluruh warga desa sedang dilanda ketakutan, setengah mati memikirkan keselamatannya. Sementara sang pangeran justru bersikap egois dan terus-menerus mencoba mencelakai diri sendiri. Sesaat setelah Mai Huang dan warga desa lainnya tiba di lokasi, Heungdo langsung terdiam. Ia tersadar bahwa tindakannya menarik pakaian dan meninggikan suara kepada seorang keturunan raja adalah pelanggaran berat. Namun, ketegangan belum usai. Tiba-tiba salah satu warga melihat seekor harimau besar perlahan mendekat dan mengincar mereka. Suasana berubah menjadi horor yang mencekam. Di tengah kepanikan itu, Pak Yun bahkan sempat berpikir untuk mengorbankan keselamatannya agar warga yang lain bisa melarikan diri. Melihat situasi kritis tersebut, Taesan diam-diam menarik busur panahnya, bersiap melumpuhkan sang harimau. Sialnya, kaki Taesan tersandung batu hingga posisinya terancam. Di detik-detik krusial itulah, Pangeran Nosan bertindak berani demi melindungi Taesan dan warga desa dari ancaman hewan buas tersebut. 귀양원 양반이 누군지 아십니까? 알지, 노산. 노상군 이용이에요, 이용이. 뭐, 왕? 왕. 왕? 왕이다. 이놈! Cerita ditutup dengan kepedihan yang mendalam ketika Mai Huang menyaksikan dari kejauhan jasad Pangeran Nosan yang tak bernyawa dibawa pergi oleh pengawal istana dan dibuang begitu saja ke aliran sungai yang dingin, meninggalkan duka abadi bagi Heungdo dan seluruh penduduk desa Gwangcheon yang pernah mencintainya. Sebelum jasadnya dibawa pergi, Mai Huang sempat menemukan dan membaca pucuk surat terakhir yang ditulis oleh Pangeran Nosan sebelum kematiannya. Di dalam surat itu, sang pangeran menumpahkan seluruh rasa terima kasihnya. Ia menuliskan bahwa sejak dirinya baru bisa belajar berjalan, Mai Huang telah hadir bukan sekadar sebagai dayang, melainkan sebagai teman, kakak perempuan, bahkan sosok ibu yang melindunginya. Pangeran Nosan menutup suratnya dengan sebuah harapan yang tulus. Jika suatu saat nanti ia terlahir kembali ke dunia, ia ingin Mai Huang tetap menjadi sahabat setianya. Sementara itu, jauh di hilir sungai Gwangcheon, Heungdo yang tidak tega membiarkan jasad sang pangeran terombang-ambing, nekat masuk ke dalam air yang deras untuk menghentikan dan mengangkat jasad Pangeran Nosan yang hanyut terbawa arus. Sambil memeluk tubuh kaku yang dingin itu, Heungdo menangis terseduh-seduh. Ia memutuskan untuk membawa jasad sang pangeran ke tempat yang layak dan mengremasinya dengan api yang menyala besar. Di tengah kepulan asap, Heungdo berdoa agar dalam perjalanan menuju keabadian, sang raja muda tidak akan pernah lagi merasakan dinginnya kesepian, melainkan kehangatan yang tulus.